Mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Juventus bisa gigit jari. Lo Ockman digoda raksasa Inggris termasuk Liverpool. Di saat Juventus mencoba bangkit dari keterpurukan, target utama mereka malah jadi rebutan para elite Premier League. Liverpool dan kawan-kawan siap menikung Juve di tikungan tajam bursa transfer. Apakah Lo Ockman akan tergoda kembali ke tanah kelahirannya? Juventus harus bergerak cepat atau bersiap menyesal. Badai belum berlalu di Turin. Juventus, sinyonya tua yang tengah berusaha bangkit dari keterpurukan musim ini, kini dihadapkan pada sebuah dilema besar buruan utama mereka. Ademola Lo Ockman dikabarkan akan segera duduk semeja dengan para raksasa Inggris dan bahkan Liverpool termasuk di antaranya. Era baru sedang coba diukir Juventus. Setelah perjalanan musim yang penuh luka dan hasil mengecewakan, mereka memecat Thiago Motta pada bulan Maret lalu. Kini tongkat estafet kepelatihan dipegang oleh Igor Tudor, pria Kroasia yang langsung menyuntikkan semangat baru. 3 kemenangan dari 5 laga awalnya adalah bukti bahwa Juve belum mati. Pekan ini, kemenangan 2-0 atas Monza bukan sekadar 3 poin, itu adalah nafas segar yang menempatkan Juventus kembali ke peringkat keempat klasemen sementara Serie A, menyalip Bolonya dengan selisih 1 poin yang krusial. Namun, semuanya belum selesai. Liga Champions kini menjadi satu-satunya harapan nyata untuk menyelamatkan musim mereka. Tanpa tiket ke kompetisi elit Eropa itu, badai lain menanti. Para pemain bintang, termasuk Dusan Vlahovic, bisa saja angkat kaki dari Turin. Di tengah gejolak itu, Juventus pun membidik striker-striker top untuk memperkuat lini depan. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian adalah Ademola Lo Ockman. Pemain Atalanta ini diyakini akan hengkang di akhir musim, terutama setelah hubungannya memburuk dengan pelatih Gian Piero Gasperini. Juventus dan Napoli sudah sejak lama memasukkan nama Lo Ockman dalam radar mereka. Namun kini Code Offside mengungkapkan bahwa persaingan akan semakin memanas. Klub-klub elit Eropa mulai bergerak cepat dan siap mengadakan pertemuan dengan pemain berusia 27 tahun itu. Bayangkan, Liverpool, Chelsea, Manchester United, Newcastle United, dan Arsenal semuanya kini tertarik dan siap berbicara langsung dengan sang pemain. Tak hanya itu, bahkan Barcelona juga dikabarkan sedang mengintai dari kejauhan. Lo Ockman yang pernah mengenakan seragam Everton, Fulham, dan Leicester City tampaknya akan segera kembali ke pelukan Premier League. Dan jika Juventus tak bertindak cepat, mereka bisa kehilangan salah satu target terpenting mereka musim panas ini. Bagaimana pendapatmu, Juventini dan pecinta bola? Apakah Juve harus habis-habisan demi Lo Ockman? Atau lebih baik alihkan fokus ke target lain? Tulis komentar kamu di bawah dan beritahu kami strategi transfer ideal menurutmu. Panas membara di Turin. Douglas Luiz bongkar perlakuan aneh usai diserang fans. Tak tahan dengan sindiran tajam, Luiz akhirnya buka suara. Tapi bukan hanya membela diri, dia menggugat, mempertanyakan keputusan tim, dan mengungkap rasa frustasi mendalam. Ada apa sebenarnya di ruang ganti Juventus? Kamu wajib simak ulasan ini sampai akhir. Panas! Itulah kata yang paling tepat menggambarkan amarah Douglas Luiz usai disindir salah satu fans Juventus. Gelandang asal Brasil ini tak tinggal diamnya ngamuk di media sosial dan melontarkan balasan yang pedas sekaligus emosional. Musim ini memang bukan awal yang manis bagi Luiz di Turin. Datang dari Aston Villa dengan harga selangit 50 juta euro dan kontrak 5 tahun, ia justru tampil di bawah ekspektasi. Cedera membuatnya hanya bermain 23 kali di semua ajang dengan hanya 6 kali jadi starter tanpa satupun gol atau assist. Sebuah statistik yang langsung jadi sasaran kritik fans.
Dan salah satu komentar benar-benar memicu api amarah sang gelandang. Seorang fans menulis pedas, "Kamu ke Turin cuma buat post di Instagram atau main?" Boom. Tak terima Douglas Luiz melampiaskan amarahnya dengan sebuah penjelasan panjang yang meledak-ledak. "Saya tidak datang ke sini hanya untuk mengunggah foto. Tidak ada orang lain yang melakukannya dan saya ingin segalanya berbeda. Saya datang ke sini dengan tujuan. Saya mendengarkan kata hati saya ketika saya tiba dan memutuskan untuk menandatangani kontrak." Luiz tidak berhenti di situ. Ia menggugat secara terbuka keputusan pelatih yang jarang memainkannya meski dirinya merasa dalam kondisi prima. "Sekarang saya ingin Anda menjawab saya mengapa pemain seperti saya tidak bermain di 2 pertandingan berturut-turut dengan seragam ini. Anda bisa mengatakan apa saja kepada pers, oh Douglas tidak fit. Apakah saya tidak fit? Saya telah menjalani seluruh pramusim dan bermain di setiap pertandingan. Saya baru saja menjalani salah satu musim terbaik dalam karier saya, salah satu gelandang terbaik di Premier League." Dalam nada getir, Luiz juga mengakui bahwa cedera memang menghambatnya. Namun ia tak segan menyentil situasi internal yang dirasanya janggal. "Cedera telah menghambat saya, ya. Tapi berapa lama saya berada di bangku cadangan saat saya sehat? Sangat lama. Cedera-cedera ini tidak normal." Dan akhirnya, ia menutup pernyataan dengan penuh tekad dan janji setia, "Saya tidak pernah menjadi pemain yang mengalami cedera. Tetapi ada begitu banyak hal yang bisa menyebabkan hal ini sehingga saya lebih suka tidak mengomentarinya. Saya akan terus melakukan segalanya untuk klub ini meskipun terkadang sulit, tidak mudah, tetapi Anda bisa mengandalkan saya." Apa pendapatmu tentang ledakan emosi Douglas Luiz ini, Juventini? Apakah ia pantas diberi kesempatan lebih atau memang belum layak berseragam Juventus? Tulis komentarmu sekarang dan nyalakan diskusinya. Manchester City dapat kode keras dari Juventus, Andrea Cambiaso bisa pergi, tapi ada harga dan syaratnya. Juventus disebut membuka pintu untuk melepas bek serba bisa mereka, Andrea Cambiaso. Tapi jalan ke Etihad tidak semudah itu. Harga tinggi dan kompetitor kuat membuat situasi jadi sangat kompleks. City harus bergerak cepat atau kehilangan target utama mereka musim panas ini. Nama Andrea Cambiaso kini tengah panas diperbincangkan di bursa transfer Eropa. Bek sayap serba bisa milik Juventus ini tak hanya jadi incaran serius Manchester City, tapi juga tengah dipantau ketat oleh Liverpool. Dan kini situasinya makin menarik karena Juventus dikabarkan siap melepasnya, bahkan sudah mulai menyiapkan 2 calon pengganti. Cambiaso memang bukan bek biasa. Di usia 25 tahun, ia sudah tampil dalam 39 pertandingan musim ini, mencetak 2 gol dan 3 assist. Kemampuannya bermain di kedua sisi sayap menjadikannya prototipe ideal bek modern, lincah, cerdas membaca permainan, dan mampu menciptakan peluang berbahaya di sepertiga akhir lapangan. Tak heran jika Pep Guardiola kepincut. Manchester City sempat mencoba merekrut Cambiaso pada bursa Januari 2025, namun terhalang harga yang dipasang Juventus 66,7 juta pound sterling. City yang mencari pengganti jangka panjang untuk Kyle Walker menganggap banderol itu terlalu tinggi. Meskipun begitu, kini angin segar berembus ke arah Etihad. Juventus disebut telah mengidentifikasi 2 bek sebagai pengganti Cambiaso. 1. Nuno Tavares, bek kiri milik Arsenal yang tengah dipinjamkan ke Lazio. Lazio disebut akan mengaktifkan klausul pembelian sebesar 5 juta pound sterling, namun berniat menjual kembali Tavares seharga 34 juta pound sterling untuk meraup untung. Maxime de Cuyper, pemain muda dari klub Brugge yang masuk radar Juve sebagai alternatif jika transfer Tavares dianggap terlalu mahal.
Langkah Juventus ini memberi sinyal kuat bahwa Cambiaso memang bisa dilepas musim panas ini. Dan bukan hanya Manchester City yang bersiap, Liverpool pun menginginkan Cambiaso sebagai calon pengganti Trent Alexander-Arnold yang kontraknya akan habis. Sementara itu, Guardiola mungkin mulai tenang berkat munculnya Nico O'Reilly serta opsi rotasi Matheus Nunes dan Rico Lewis. Tapi pemain dengan kualitas dan fleksibilitas seperti Cambiaso jelas tak datang setiap hari. Finalis Piala FA itu kemungkinan masih akan bergerak aktif musim panas ini demi mengamankan tanda tangan sang pemain. Bagaimana menurut kamu? Apakah Andrea Cambiaso layak ditebus mahal oleh Manchester City? Atau justru Liverpool yang lebih cocok jadi pelabuhan berikutnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ramaikan diskusinya. Juventus menang, tapi Tudor meledak. Ada apa di balik wajah emosional sang pelatih? Tudor terlihat penuh semangat setelah menang lawan Monza. Tapi bukan kemenangan yang jadi pusat emosinya. Ia bicara tentang proses, tekanan, dan masa depan. Ada kisah besar yang mungkin sedang kita lewatkan. Dalam atmosfer panas usai kemenangan atas Monza, Igor Tudor tampil di ruang pers dan melontarkan komentar yang tajam dan penuh semangat. Pelatih Juventus ini tidak hanya memuji timnya, tetapi juga dengan tegas membela anak-anak mudanya yang sedang ditempa badai tekanan. Saya sangat puas dengan performa baik di babak pertama maupun kedua, yang keduanya berbeda. Di babak pertama kami mendominasi, sementara di babak kedua permainan lebih terkendali. Namun kami tetap mampu mengontrol jalannya laga dan menunjukkan keinginan kuat untuk tidak kebobolan. Tudor tidak menutupi luka kekalahan dari Parma. Namun alih-alih menyalahkan pemain atau momen, ia menjadikannya sebagai pelajaran besar bagi skuad mudanya. Kami kalah melawan Parma, tapi justru malam itu kami kebobolan peluang lebih sedikit dibandingkan laga-laga lainnya. Kami kalah dan ini harus diterima sebagai bagian dari proses pertumbuhan, termasuk dengan apa yang terjadi di hari-hari sebelumnya. Tegas dan jujur, Tudor menyadari bahwa timnya masih dalam tahap perkembangan. Hal-hal seperti ini mungkin akan berdampak lebih kecil untuk tim yang lebih berpengalaman. Kami masih muda dan semuanya harus dilihat sebagai bagian dari proses belajar. Ia tak lupa menyemangati skuadnya menjelang laga-laga penentu di akhir musim. Fokus penuh sekarang mengarah ke Bolonya. Hari ini para pemain tampil dengan baik dan kami sedang mempersiapkan diri untuk laga-laga akhir musim. Sekarang fokus kami hanya ke Bolonya, kami ingin tampil kuat dan menunjukkan kualitas kami. Tudor pun menyentil pentingnya momentum dan keberuntungan dalam sepak bola modern. Tentu ada banyak faktor yang mempengaruhi seperti momen saat bertemu lawan dan laga melawan Parma adalah contohnya. Dan dalam momen emosional, Tudor mengungkapkan sisi kemanusiaannya saat bicara tentang Kenan Yildiz dan performa Kolo Muani. Kenan Yildiz, dia sangat sedih karena dia anak yang sangat baik. Saya sangat menyukai performa Kolo Muani, terutama dari sisi sikap, dia memahami pertandingan dengan sangat baik, tampil sangat lengkap. Apa pendapat kamu tentang pernyataan Tudor ini? Apakah Juventus benar-benar sedang membangun sesuatu yang besar? Apakah anak-anak muda ini bisa membawa Bianconeri kembali ke puncak? Tinggalkan komentarmu sekarang dan ikut panasnya diskusi ini.